Jadi ya kalau Opa, misalnya oma. kita ngomong soal kok bisa terjun ke dunia kopi gitu ya. Sebenarnya awal dulu waktu kecil cita-cita jadi dokter. Kalau misalnya kita di First Crack itu budaya kita itu kita ingin mengedukasi tentang kopi. Oke. Jadi itu yang membedakan kita dari coffee shop lain. Kita bukan hanya menyajikan produk gitu. Kita juga menyajikan service yang kita mengedukasi customer gitu. Jadi secara singkat kalau misalnya punya sakit mah terus dibilang, duh gue sakit mah tapi gue pengen ngopi nih, carilah Arabica. Yes. Oke, hari ini Biasanya alright, ya kita Ganti kan hari improve ini. dong. Tadi kan alright. sekarang oke. Sekarang oh yeah. Ya, hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Yes. Ya. Yes. Jadi Enggak, kenapa istimewa buat gue? Karena nih ada anak muda mana? yang tiba-tiba tertarik, Itu tuh. Gitu. Oke. Terus? Ada anak muda yang tertarik sama kopi. Oke. For me itu istimewa. Buat gue itu spesial banget. Oke. Dunia kopinya ya. Grace from First Crack Coffee. Halo. Grace aja namanya. Grace aja. Grace aja, oke. Panggilnya Grace aja. Grace aja ya. Oke. Apa kabar Grace? Baik Kak Edward, Kak Jessie, Tadi apa kabar? habis kesibukan Baik, dari baik. mana? Tadi habis dari outlet. Oh, dari outlet. Dari SCBD. Belanja baju gitu maksudnya? Ke outlet? Enggak, dari First Crack. Oh, First Crack Coffee. First Crack Coffee. Aduh. Yang Ada outlet cabang baju. Pacific Century Place. Oh, cabang Pasifik. Itu udah lama ya situ ya? Itu outlet kita yang kedua, jadi udah cukup lama. Ya, Yes. udah cukup lama ya. Dari 2018. So, Grace, tell me more about you, your background gitu. Ya. Oke, Sekolah. sekolah ya. Terus Jadi atau sebelum sekolah juga boleh gitu. Papa mama. Pengen tahu soalnya kok bisa seneng sama kopi Iya. gitu loh. jadi ya kalau Opa, misalnya oma. kita ngomong soal kok bisa terjun ke dunia kopi gitu ya. Sebenarnya awal dulu waktu kecil cita-cita jadi dokter. Cita-cita Beneran? jadi dokter, beneran. Dokter apa? Spesialis apa atau umum atau cuman? Pengennya Kalau anak jadi- kecil kan umum nih suka jadi dokter, astronot, pilot gitu kan? Pengennya jadi objin. Objin. Itu yang dari sekajin jin gitu. Maaf ya Grace, Iya, nggak apa-apa. Dia pengen jadi objin. terlalu jauh beda Enggak, generasinya. kita nggak ngerti. Maksudnya apa tuh objin? Objin itu yang dokter yang bagian khusus kewanitaan. Lo pernah dengar gak sih? Pernah, Objin. Pernah, objin. pernah. Aku taunya dokter Jim. Yang suka Dokter Jim. Bikin badan dong ya. Iya, tadi pengen Oke. jadi dokter. Tapi IPA dong waktu itu. IPA. Oh, udah sesuai Sekolah dan sampai IPA. situ masih sesuai ya. Sekolah IPA, paling suka pelajaran biologi, Wah. ya kan, dokter banget. Heeh. Tapi setelah dipikir-pikir, dokter itu kan sekolahnya lama ya, 6 tahun ya, lebih. lebih lama. Lalu akan dikirim koas ke Oh, iya, daerah-daerah. iya, iya. Ya. Jadi dari orang tua pun, kamu cewek janganlah, Iya, iya, iya. biasa. Ntar dikirim-kirim ke daerah Mm-mm. gitu. Akhirnya both parents backgroundnya bisnis. Oke. Dua-duanya accounting Mm. gitu. Jadi akhirnya Business udahlah accounting. kamu bisnis aja Hmm. gitu. Belajar bisnis karena itu udah basic dari segalanya gitu sebenarnya. Jadi akhirnya lulus SMA, kuliah ngambil business management Di di LA, di Oke. University of Southern California. USC ya. USC. Waduh, itu mahal loh. Wow. My friend pun baru anaknya baru masuk nih tahun ini. Masuk USC. Sekarang tahun ini 70.000 US. Satu tahun. Udah naik ya. Trojans, right? Trojans, Iya, Trojans. Trojan. Fight on. Dulu emang belum sampai situ ya? Kenapa? Belum sampai 70.000. Oh, Lulus tahun 2021, 4 tahun yang lalu. oke. Oke. Terus ambil business management, lulus kerja dulu di sana, kerja banking, Wow, kerja di bank. as a banker. As a banker di bidang kredit,
credit department, jadi credit analyst selama 1 tahun. Setelah itu ngerasa Emang kamu ambil accounting atau finance di bisnis? business management itu jadi mencakup semuanya. Oke. Ada accounting, finance, marketing, semuanya jadi masuk. Bachelor atau udah sampai master? Belum. Bachelor. Oke. Terus jadi S1 business management. Terus kerja di bank. Merasa Untuk jadi credit analyst? credit analyst, merasa bosen. Because it's not your passion atau apa? Bukan karena itu, karena lebih di back office, di belakang desk, 9 to 5. 9 to 5, serasa robot gitu. Serasa robot Familiar. benar-benar. Masuk depan komputer, tiba-tiba udah jam 5 pulang. No human interaction, Oke. benar-benar cuman me and the computer all day, dealing with numbers gitu. Dari itu, wah kayaknya nggak bisa gini terus nih. Mau Itu internship sampai ya? mana gitu. Internship Nggak, atau full-time. working? Full time. Full-time. Tapi kan kamu pilih ke situ. Kalau misalnya kamu udah tahu bakal seperti 9 to 5, you will work behind the scene, no interaction kan? Karena sebelum terjun ke dunia kerja, kan mikirnya keren nih kerja di corporate, Yeah. gedung tinggi, fasilitasnya bagus gitu-gitu. Merasa boleh nih kayaknya seru gitu kan. Apalagi di negara orang. Yeah. You need the portfolio atau? I need the portfolio, I need the experience juga, Yeah, yeah. And I need to explore my English juga gitu Okay, kan. yeah, Di yeah. banking kan pasti vocab yang dipakai juga sehari-hari Yeah, yeah, lebih yeah. expert gitu lah ya Yeah, dibanding dengan yang digunakan sehari-hari Yeah, gitu. Jadi pikir boleh deh coba credit analyst juga keren kayaknya gitu kan. Terjunlah selama setahun. It's Nggak just betah. not you. It's just Oh, not me yeah. gitu. Nggak betah, akhirnya decide untuk balik ke Indonesia. Okay. Balik ke Indonesia, akhirnya terjun ke dunia kopi. Awalnya itu langsung ke First Crack Coffee gitu, karena merasa sehari-hari di US culture-nya udah kopi banget. Tapi orang-orang Indonesia itu sangat-sangat terpaku dengan kopi susu gula aren. Jadi benar-benar kopi susu yang manis. Itu yang budayanya. Budayanya Ya. di sini. Itu gitu. 2022. 2022. Oke. Masih ya. kopi susu gula aren Masih banget. ada during the COVID time ya. Yes. Oke. Dan pas di US itu masuknya kopi itu udah lebih ke arah exotic coffee, manual brew, kopi hitam dengan flavor notes yang unik-unik. Jadi dari dalam diri sendiri merasa kok culture yang di US nggak ada ya yang di sini gitu, nggak terbawa sampai sini gitu. Jadi pas terjun ke First Crack, wah First Crack pilihan biji kopinya banyak, Yes. specialty coffee, ada akademi gitu, dan roasterinya pun in-house gitu. Jadi kan bener-bener wah kayaknya bisa banget First Crack ini menjadi jalur aku untuk menyampaikan bahwa kopi itu bukan sekedar kopi susu gula aren gitu loh. Grace, potong bentar. Boleh. Di dunia chef itu ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Betul. 4 sehat tuh kalau chef tahu semua ingredients, teknik memasak, tahu kitchen gears dan lain sebagainya. Dibilang chef ini 5 sempurna kalau mereka tahu kopi. Wow. Jadi chef bukan cuma tahu makanan, waktu dia ngerti kopi, ini chef dibilangnya 4 sehat 5 sempurna. Itu bukan makanan nih, 4 sehat 5 sempurna. Hush, Iya kan? Makanan tapi Beneran, 4 4 sehat sehat 5 5 sempurna. sempurna. ini Baru tahu istilah. Ini istilah di Ini dunianya istilah. berarti. Oh, Ya, istilah. bukan cuma makanan tapi ada di dapur di dunia chef. Oh, 4 sehat 5 sempurna. Jadi Ya, enggak jadi- bukan makanan. Bukan makanan aja. Jadi chef dibilang 5 sempurna kalau dia menguasai kopi juga. Karena ternyata kopi itu banyak detailnya. Betul. Nah, why it stole your heart? Kenapa kopi bisa mencuri hatinya Grace? Karena mengingat generasinya Grace adalah generasi yang suka tadi itu kopi, susu, gula aren. Oke, betul. Jadi di dunia kopi itu pas terjun pun realize bahwa siapapun sebenarnya bisa buka usaha kopi. Tetapi yang membedakan adalah apa yang ingin kamu bawakan ke masyarakat melalui kopi.
gitu kan. Right. Apakah hanya sekedar minuman enak, minuman manis. Nah, yang mencuri hati aku sendiri nih untuk bisa apa sih yang mau dibawain dari kopi? What stole my heart sampai akhirnya mau terjun ke dunia kopi adalah pengorbanan dari hulu ke hilirnya di dunia kopi. Oke, that's good. Orang-orang taunya kopi cuman secangkir yang setiap hari mereka minum. Mereka nggak tahu prosesnya sepanjang apa di belakang secangkir kopi itu. Yeah. Kopi bisa enak, kopi bisa nggak enak, faktornya itu banyak gitu loh. Dari pertama petani. Petani itu nanam kopi. Nanam kopi jenisnya aja banyak, spesiesnya banyak. Setelah petani masih ke prosesor. Prosesnya pun banyak, ada natural, ada wash, ada full wash. Sekarang ada honey, bahkan ada yang fermentation sampai jadi kayak wine processingnya. Yeah. Sangat detail. Setelah prosesor masuk ke sorting. Mereka di-sort dulu biji kopinya. Setelah sorting baru roasting. Yeah. Roasting itu pun belum bisa diminum. Roasting masih dalam bentuk biji. Setelah roasting baru sampai ke coffee shop. Coffee shop baru olah sampai akhirnya menjadi minuman. Apa tuh istilahnya diolahnya? Di grinding. Di grind lalu di brew. Di brew. Gitu. Ya. Jadi proses yang panjang itulah yang banyak orang belum tahu. Gitu loh. Orang cuma tahu itu Nah, aja. ini sebenarnya bagus sekali nih buat milenial sama Gen Z nih. Ya? Tahu nggak kenapa bagus? Kenapa tuh? Kenapa Kak Ed? Proses dalam pemilihan pasangan hidup. Apa hubungannya tuh? Iya, untuk mie kopi aja prosesnya tuh lihat kan dari petani. Betul. Iya kan? Petani. Terus habis itu Prosesor. masuk prosesor. Habis itu Sorting, di-sorting, roasting. Sampai akhirnya baru ngebrew. Bro, itu kan prosesnya panjang. Tapi nanti kalau mau cari pasangan hidup, banyak orang skipping. Nggak ngelihat prosesnya tuh. Jadi terlalu gampang milih, makanya gampang putus lagi, ya kan? Hatinya gampang tercuri gitu Misfits. aja kan? Benar. Ngerti nggak? Enggak. Enggak, gue soalnya lagi kepikiran langsung, maksudnya benar. Banyak kan orang tuh harusnya kalau coba ke proses untuk memilih itu kan yang menjadi pasangan kita walaupun belum sampai jadi pasangan hidup nanti ke depannya, tapi maksudnya kadang-kadang gampang sekali orang jatuh hati gitu. Karena ini kan luar biasa, banyak orang nggak tahu kan, kiranya cuma kopi gitu aja kan. Sama juga kayak wine kan. Bagus-bagus di Iya, ujungnya tapi doang. ternyata kan gitu. prosesnya tuh luar biasa banget kan. Panjang. Kayak misalnya di dalam prosesor aja kan dibagi 3 lagi kayak tadi kamu bilang Betul, kan. Gitu. banyak prosesnya lagi. Sampai ada fragmentation, terus Full ada wash, ada natural, full wash natural. ada honey. It's amazing gitu, karena aku tahu juga kan yang di First Crack itu bahkan udah yang bagus pun masih ada dipilih-pilih lagi. Betul. Gitu. Sampai di warehouse kita pun disortir iya. lagi. Ya. Gitu. Orang kebanyakan taunya cuman datang di meja warna hitam Betul. atau warna kecoklat-coklatan. Ya, orang cuma tahu itu aja. Cuma tahu itu aja. Di balik cangkir itu ada proses yang panjang. luar Panjang, biasa. luar biasa. Detail-detailnya setiap Detailnya. proses itu mesti diketahui. Betul. Amazing. Nah kan kamu bilang adalah kamu tertarik untuk bagaimana kita menyampaikannya bagaimana, ya kan? Itu this is talking about the entrepreneur untuk di bidang kopi atau apanya nih? Menyampaikan sebenarnya kalau misalnya kita di First Crack itu budaya kita itu kita ingin mengedukasi tentang kopi. Oke. Jadi itu yang membedakan kita dari coffee shop lain. Kita bukan hanya menyajikan produk gitu. Ya, ya, Kita ya, juga menyajikan service yang kita mengedukasi Ya. customer gitu bahwa kopi itu sebenarnya banyak detailsnya yang perlu diperhatikan gitu. Ya. Jadi salah satu cara kalau misalnya Kak Jessie, Kak Ed pernah datang ke First Crack, kita ada yang namanya brew on table. Nah, itu barista kita datang nyamperin customer, dia ngebrew kopi di depan customernya langsung sambil ngejelasin kopi yang Anda pilih ini berasal dari mana, prosesnya Itu in apa. any First Crack atau semua cuman First di Crack Coffee. First Crack Iya. yang sunter di belakang itu apa namanya? Infinity. Infinite. Di Enggak, semua Infinite. First Crack Di Coffee. semua First Crack. Belum pernah. Aku sering ke First Crack, tapi belum pernah order yang brew on table gitu. Oh Itu bisa ya? Bisa, tinggal request ke barista kita. I did aja. it once Ya, brew or on table. twice ya. Brew Tapi on yang brewing di table aku gemeteran. tamunya nggak main-main. Geter dikit. Nggak sih, vibe-nya nggak sehat. Oh iya. gitu. Jadi di
First Crack kita ada yang namanya brew on table. Jadi kalau misalnya ada yang datang ke First Crack tinggal request aja sih brew on table. Nanti dijelasin langsung prosesnya apa, dari ketinggian berapa, ditanamnya di mana, notes-nya seperti apa gitu. Oke. Jadi pelan-pelan lah kita mulai mengedukasi customer bahwa pilihan kopi mereka tuh bisa disesuaikan dengan preference. Ya, ya, ya. Orang Ini- bilang kopi ini nggak enak, kopi ini enak. Semua tuh preference sebenarnya, Ya, ya, sesuai dengan cita rasa yang diinginkan. Ada yang lebih suka coklat dan kacang-kacangan, coklat nati, ada yang lebih suka fruity, lebih asam, lebih orange gitu. Jadi semuanya tuh preference. Terus juga roastingnya kan juga ada Roasting 1, 2, 3 levelnya, roasting ya, levelnya betul. ya. Light, medium, dark. Aku senang sama kata edukasi. Karena banyak orang saya temukan cuman peminum kopi. Banyak sekali, Beda sama penikmat kopi. betul. Nah, penikmat kopi ini yang kayaknya datang ke First Crack nih kayaknya nih. Betul sekali. Jadi banyak banget yang datang ke First Crack dan bahkan menjadi loyal customer itu karena Ya. mereka yang benar-benar ngerti kopi dan Yes. mereka tahu kualitas gitu. Yes. Ya mereka kadang sampai barista First Crack udah tahu lah kalau mereka join First Crack itu mereka pasti udah siap-siap aja bakal sekarang namanya Di roasting. roasting sama pendekar kopi. Pendekar kopi itu Soalnya mereka banyak kan penikmat. orang kita suka ketemu kan, lo favorit minuman lo apa? Oh, gue minum kopi tiap hari. Tapi waktu itu, oh iya jenis apa? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, ya, Nah, gua jenis kopi apa? apa Yang aja penting gitu. hitam, pakai air panas gitu loh. Nggak tahu itu kopi apa gitu loh. Kopi tubruk. Iya. Itu sih. Tapi kamu kalau di coffee ini masuk ke bisnisnya. Kalau di coffee industry sekarang di bidang bisnisnya, di bidang marketing. Oke. Tapi memang dunia marketingnya di coffee pun harus ngerti kopi. Iya, Gak iya. bisa sekedar Iya. jualan produk atau sekedar memasarkan doang gitu. Soalnya dari Grace cerita tadi dari Amerika pun Grace udah kayak apa ya? Grab the kecantol sama culture-nya gitu kan. Betul. Ya. Jadi ya kalau kita nggak pernah ngalamin kita nggak bisa jual kan. Iya, benar. Kita mesti ngalamin. Benar. Jadi it's ya. Nah. Apa yang kita mau jual kita harus kenal dulu. Nah, kamu sekarang di bisnisnya itu untuk ke marketing, promotion, atau masuk ke social digital marketingnya juga, Iya. atau apa scope yang secara keseluruhannya? Nanti you wanna Jadi- talk about the business. Oke, jadi sekarang itu aku pegang marketing as a whole. Ya. Jadi keseluruhan dari segi offline marketing, online marketing, jadi social media, terus juga megang untuk partnership, business KOL. development, KOL, terus business development itu yang B2B, just, partnerships itu yang kita banyak kolaborasi juga dengan brand-brand lain, jadi itu masih under aku juga gitu. Kalau yang onsite-nya apa? On-site-nya itu seperti production of menu, posters, promo-promo yang berjalan. Terus juga di store-store misalnya kita bisa kolaborasi apa aja sih yang untuk naikin sales dan juga misalnya kita sesuaiin dengan customer di daerah tersebut karena daerah Jakarta Utara dan daerah Jakarta Selatan customers preference-nya itu lain. Beda gitu. ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan yang mereka mau. Jadi dari sisi marketing pun yang kita upsell, yang kita jualannya itu kita bedain gitu loh. Kita sambil perhatiin misalnya Jakarta Utara lebih sukanya kopi yang bold, yang strong. Kita pasti akan rekomennya house blend kita yang lebih bold, Gatot Kaca gitu. Itu ngambilnya dari mana? Oh, sampelnya. Untuk tahu bahwa Kita collect database customer Oh, gitu. oke. Memang maksudnya barang apa, item apa yang paling cepat banyak move di selling. order Ya, gitu. ya, oke. Paling banyak di order dan juga kita akan minta customer feedback gitu. Misalnya kita sambil testing customer yang sama, kita satu hari kasih kopi yang blendnya lebih bold, satu hari kita kasih blend yang lebih acidic, mereka akan bilang enakan yang kemarin ya gitu. Jadi dari situ kita tahu oh preferensi Jakarta Utara tuh lebih suka yang bold gitu loh dan strong. Jadi kita akan upsell-nya ke arah sana. Kalau Jakarta Selatan sudah mulai mengikuti Western culture, jadi mereka lebih ke arah yang fruity, acidic, yang lebih light. Jazz lantang. Manual Yes, brew ya berarti ya. Manual brew mereka mulai ya. banyak, gitu. Jadi dari sisi marketing pun kita harus bisa adjust ya, adjust and keep learning juga dengan berubahnya zaman gitu. Terus di First Crack Coffee itu ada berapa macam manual brew? Berapa menu gitu? Manual brew kita jenis beans-nya itu kita ada 12. Wow.
12 jenis beans dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi kita memang fokusnya di beans lokal ya. Jadi kita melestarikan beans Indonesia. Dari Papua sampai dari Aceh sampai Papua. Jadi dari Ya, ujung kalau ke dilihat ujung. Indonesia tuh dari Sabang sampai Merauke itu penghasil kopi semua, mungkin kecuali Kalimantan ya. Karena Kalimantan itu cuman hills ya. Ya, jadi paling banyak itu di paling terkenal itu Papua, Java, dan Aceh. Aceh, Aceh. Flores Flores nggak juga terlalu. ada. Bali kan juga Bali. terkenal Di kan. seluruh Indonesia itu tanahnya kaya. Wow. Jadi benar-benar. Wow. Tepuk tangan buat Indonesia. Yeay, makanya saya pakai baju merah. Celananya nggak putih. Kita merah putih terus. Gitu. Aku tuh pernah minum kopi di sana tuh kalau nggak salah waktu itu dari Papua katanya. Waktu itu pas lagi ada bukannya training sih sebenarnya lagi orientasi gitu dari First Crack sendiri. Itu jadi katanya untuk datang untuk dapetin binnya aja tuh mereka sampai kendaraan tertentu motor berhenti terus harus jalan dan mereka have to risk their life gitu Betul. untuk bisa ngedapetin gitu. Betul. Itu kamu masih ingat gak tuh kopi? Karena kopi yang benar-benar di tanah yang belum terjamah manusia istilahnya lah ya, yang nggak sampai ke daerah perkotaan itu pasti kualitasnya lebih bagus. Dan tanah yang bagus menghasilkan biji kopi yang bagus. Jadi dan bahkan kan kita ketinggian pun makin tinggi Ya, itu makin makin tinggi, bagus. ya. Jadi ya kita lumayan nanjak gitu loh, hiking gitu ke atas untuk dapetin kualitas. Dan yang aku dengar tanahnya tuh nggak boleh di bawahnya sawah ya. Betul. Betul ya? Betul. Ini cuman pengetahuan orang ini aja. Saya cuman baca-baca karena sawah itu suka dipakein pestisida. Betul. Betul ya? Jadi bisa kepengaruh kalau ke kebun kopinya di bawahnya sawah. Karena maksudnya kopi kalau sawah di atas gitu maksudnya Lebih tinggi oke. lebih tinggi daripada kebun kopinya gitu nggak boleh. Oh itu pengaruh ya? karena Dari tumbuhan atas kopi itu sifatnya tuh dia menyerap area sekitarnya gitu ya. Kayak misalnya contohnya kopi di tanah Bali. Bali itu kan banyak ditanamin jeruk. Kopi yang di daerah Bali itu flavor notes-nya akan Jeruk. orange, jeruk. Oh. Karena dia menyerap dari tanah-tanah sekitarnya Sekitar, gitu. ya. Dan misalnya juga kita kalau ruangan bau, taruhnya apa? Kopi. 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 Ya. Karena dia Mobil akan kan nyerap suka ditaruh kopi. gitu. Ya. Ya. Jadi kalau di daerah Duren jadi bawa Duren. Kita belum pernah nemu belum sih pernah gitu. kopi yang bau durian. Loh, iya kan aku mau tahu Tapi sepertinya bisa ya. Kita dari tadi ngobrol-ngobrol, cobain dong First Crack Iya. nih. Iya boleh loh, kita jadi hari ini aku bawa ada cold brew kita, ada yang white sama yang black. Bedanya apa, Grace? Kalau yang white itu kita Kayak susu. pakai susu dan base-nya itu pakai organik, gula aren organik Oke. gitu. Kalau yang black cold brew Gula ini arennya juga ini Indonesia. Indonesia, kita semuanya lokal. Oke. Yang black? Indonesia. Kalau yang black cold brew itu kopi hitam. kopi hitam. Kopi hitam. Ini Tapi ini better serve lagi dingin kan? dingin, Iya, better on ice. Tapi Iya. kalau gini juga enak. Mari kita coba. Lo mau coba yang mana? Nih? Gue mau coba ya. Lo coba itu? Ini lo nanti pakai makan nasi pakai ini. Side dishnya ini. Enggak, ini kayak Kriuk-kriuk snacking ya. ya. Ini snacking bisa ya? Snacking. Snacking gitu. Bener-bener. Tuh, Aku mau yang itu dong, black. yang ini. Iya. Ya udah, nih. Black. Hah? Bukan Ini kan white, black. Oh, black. Oke. Ih, Nih, oke. thank you. Kalau buat bisnis coffee Kita business ya. honest review. Iya, enak banget loh. Belum. Oh, belum ya, belum. Belum. Dia suka gitu dia, suka Iya, lupa nggak sama. Coba berapa? 1 sampai 10? 10. Oh, 10. Kita kalau di First Crack ada budaya yang kita sebut ruputi. Oh, di cium Hirup, dulu. seruput, berbagi. Ya, Jadi ya. pertama kita Hirup dulu Hirup. kan? Hirup dulu. aromanya, wanginya, terus kita seruput. Tadi langsung minum, nggak diseruput. Oh, lu aja nggak lihat. Hah? Tadi langsung Terus buka langsung diseruput. gitu. Wah, wanginya aja kayak bawa gula arennya juga berasa banget ya. Wangi. Wangi banget. Hirup, Ya. seruput, terus kita Is it berbagi. Arabica? Arabica. Yes.
This is so good. Thank you. I've been a fan of, aku fans Arabica soalnya. Fans Arabica. Lagi nggak pengen Robusta. So this is so good. Aduh. Hirup seruput Wow. berbagi. Berbaginya itu bukan kita bagi-bagi ya. Berbagi cerita gitu. Berbagi kan? kita Cerita, sharing gitu. Aku sih belum pernah ke heaven ya. Iya. Tapi Masih kayak- ada di sini. Kayak rasanya tuh kayak lagi di heaven. Apa? Aduh. Aku belum pernah ke heaven. Tapi kok bisa tahu rasanya ada di heaven? Ya itu rasanya kayak pas minum itu kayaknya sebelah kafling sebelah di heaven. Saking enaknya tuh kayak it's just hard to explain with words. Oke. Words cannot explain. Speechless orang bilang. Oke. Speechless. Oke. Speechless. Iya-iyain aja Iya, Grace. iya. Saking enaknya. Oke, This is oke. very good banget. Thank you. Ini kalau kamu ini Senang bisa banget berarti kalau suka. berapa hari ini? 7 hari on the Eh, refrigerator. Kalau di kulkas 3 hari. Karena 3 hari. kita kan organik ya. Dan kita nggak pakai preservatives. nggak Sorry, pakai kalau yang pengawet sama sekali. Robusta pakai ada yang dibikin gini juga? Tinggal blendnya aja ada. Ada ya? I prefer this. Arabica ya. Masih iya Ya. to request. Bisa. Bisa request. Oh gitu ya? Oh. Grace, boleh nggak? Kan tadi kan First Crack kayaknya atmosfernya itu edukasi. Boleh nggak kasih tahu sedikit perbedaan Robusta, Arabica, apalagi dua yang paling rendah, Excelsa and Liberica. Kalau kita ngomongin kopi in general, kita bahas yang paling terkenal itu adalah Arabica dan Robusta. Yes. Itu yang paling orang-orang paling tahu. Ya, Kalau misalnya yang paling gampangnya nih, orang ngebedain Arabica dan Robusta itu kalau dari minum kopi ya, dia dari rasanya. Arabica itu dia pasti akan lebih ada notes-notesnya yang lebih eksotik gitu, seperti fruity dan lain-lain itu dari Arabica. Kalau Robusta itu lebih ke dia ngambil untuk bodinya. Jadi dari Ya. segi bitternya dan boldnya, strong itu biasa dari Robusta. ya. Tetapi untuk yang punya sakit mah, hindari Robusta. Hmm. Karena Tuh. tingkat Karena strong ya? kafeinnya itu jauh Tinggi. lebih tinggi daripada Arabica gitu. Oke. Jadi secara singkat kalau misalnya punya sakit mah, terus dibilang, "Duh, gue sakit mah tapi gue pengen ngopi nih." Carilah Arabica Yes. dan kopi hitam, jangan kopi susu. Ya, ya. Karena susu itu bikin sakit mah juga gitu. Nah aku Jadi kan mulai- pernah sakit mah tuh 1 tahun ya sampai harus berhenti kopi. Nah pas mau mulai lagi kan minumnya di kafein ya. Nah aku sempat kepikiran tuh di kafein tuh gimana bikinnya tuh maksudnya sampai jadi di kafein? Tunggu, dia belum selesai jawab yang tadi. Robusta, Oh Arabica. belum, udah. Belum. Hah? Oh, belum? Selesai. Liberica, Oh, belum. Excelsa. Oh, Sabar, iya, sabar. Kayak, oke. Ed. Oke. Sabar. Ya, jadi kalau misalnya Robusta Arabica selain yang tadi itu dari segi rasanya, kalau lihat biji kopinya itu dari bentuknya. Kalau Arabica itu bentuknya lebih memanjang, Ya. Robusta itu lebih bulat. Kalau misalnya untuk detailnya pun itu kita ada posting juga di Instagram First Crack gitu. Jadi bisa lihat bentukannya juga, sama dia ada pecahannya tuh bentuknya lain. Satu lurus, satu lebih melingkar Wow. S gitu. Yang lurus? Yang lurus itu Robusta. Oke. Robusta. Arabica itu yang bentuk S. S, ya. Ya. Tapi kalau misalnya secara general public, taunya Robusta Arabica itu dari yang tadi rasanya sama pas diminum efek ke tubuhnya itu seperti apa? Tapi banyak kan Arabica ya? Tergantung dari harga juga. Oh. Kalau misalnya biasa kita beli harga kopi yang 20 ribuan ke bawah itu dia pasti nggak pakai Arabica. Pasti dia pakai Robusta gitu. Dan kalau misalnya dia udah di atas 50 ribu, biasanya dia full Arabica gitu. Kok aku pernah dengar ya ada Robusta yang mahal? Fine Robusta. Oh. Ya. Jadi Robusta itu pun ada grade-grade-nya lagi gitu. Namanya Fine Robusta. Jadi sebenarnya kalau kita bahas dunia kopi Gila, ini iya. never ending. Itu bisa lebih mahal daripada Arabica? Fine Robusta sekarang lagi gila banget. Iya, makanya. Lagi heboh-hebohnya. Dia bisa mengalahi harga Tuh, iya. Arabica. Fine Robusta ya. Iya, iya, iya. Ya. Karena mereka baru realize ternyata Robusta ada yang grade-nya itu fine Robusta, ternyata flavorsnya itu bisa menyerupai Arabica Ya. gitu. Ya, 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 ya. Terus
kayak tadi Grace bilang orang mah. Kalau dia mau minum kopi, sebaiknya minum kopi apa? Arabica kah? Arabica. Arabica. Dan kopi hitam. Tanpa gula dan tanpa susu kan? Ya, ya. Tapi orang masih agak sulit ya untuk menerima. Soalnya Arabica kan asem, jadi banyak orang mah yang, kok asem? Kan nanti perut saya gimana Iya, gitu. iya. Tapi Arabica pun ada yang nggak asam gitu. Tinggal dipilih dengan sesuai preference. Misalnya kita kalau ada yang bilang saya mahnya lagi nggak enak nih, datang ke First Crack nih ya. Kita pasti arahinnya ke Beans Papua. Dia 100% Arabica tapi dia light. Dan dia nggak asam karena dia notesnya itu coklat dan nutty gitu. Jadi kopi bisa di-adjust. Nah itu kembali lagi dari tadi yang kamu bilang masalah di perut. Karena aku yang saya bilang pernah yang 1 tahun nggak bisa minum kopi. Nah pas mau mulai lagi dokter bilang boleh pertama perut jangan kosong. Terus minumnya di kafein. Dulu yang ada di cafe itu cuman ada di Starbucks. Di tempat specialty coffee jarang. Sekarang pun juga masih jarang ya Masih gitu. jarang. Di Indonesia masih jarang. Nah tadi aku baru pulang dari Surabaya. Mampir di airport ada satu coffee shop. Nah kan di situ jadi jual-jual kayak kopi seperti ini. Ya. Nah ada tuh tulisan lagi decaf kan. Decaf. Nah aku juga pengen mau beli nih. Nah kembali lagi pengen tahu ini bikin decaf itu gimana? Ada proses lanjutan sebelum dia di roasting. Jadi mereka akan proses lagi sampai tingkat kafeinnya itu jadi sangat rendah. Rendah. Jadi sebenarnya masih ada. Masih ada. Tapi tingkatnya Cuma sangat rendah. tingkatnya sangat rendah. Karena yang bikin kita sakit mah itu dari tingkat kafeinnya yang tinggi itu. Jadi benar itu decaf itu bagus, maksudnya aman buat lambung. Aman untuk lambung, tapi dari segi rasa pun karena kafeinnya. enak. Iya betul. Iya, Kurang betul. nendang lah Iya, kalau iya, orang that's sini true. bilangnya. Cemplang. Iya, iya. Ngambang Iya. gitu. Ya. Itu sih, tapi ya balik lagi preference. Alright. Hari ini kita coffee testing. Alright. Kenapa harus pakai alright dari gua? I copy you. Hari ini kita coffee testing di mana? Kita coffee testing di First Crack Coffee Jalan Bumi nomor 10. Oke. Kebayoran Baru. Ternyata ya udah lihat kan, udah dengar pembicaraan kita dengan Grace. Iya. Kopi itu ribet banget ya, banyak detailnya. Dan Dan- kali ini kita Dan di kita juga pengen tahu yang membedakan First Crack dengan coffee specialty coffee lainnya. Yes. Karena itu kita langsung coffee testing hari ini dan kita mau panggil barista kita ya, hari ini. Ini Edward pesen yang Papua dan kita akan pakai Papua metode immersionnya. Immersion. Jadi, manual brew-nya immersion, nanti biar si Berli yang ngejelasinnya. nanti barista dari First Crack namanya Berli akan menjelaskan. Oke? Berli. Alright. Halo. Apa kabar Berli? Halo, Berli. Nice meeting you. Ya. Thank you. Nah sebenarnya hari ini kopi ini yang rekomendasi ini Berli. Ya, jadi katanya di manual brew-nya yang lagi banyak dibicarakannya Iya, ya. betul. Ini dengan metode immersion. Coba Berli jelaskan nih, apa bedanya nih? Ya, immersion katanya lagi heboh, lagi hype. Iya. Ya, setelah V60. So, can you explain? Oke, untuk immersion yang saya pakai ini, jadi kita itu untuk di kopi sebelumnya kita punya banyak metode. Metode di manual brew itu kita ada pour over dan immersion yang kita pakai. Sebenarnya ada juga yang banyak, ada kayak Gina, ada kayak juga pakai Chemix dan lainnya, gitu. Dan untuk yang immersion ini, Kalau pour over itu V60 ya, iya, yang betul. orang banyak tahu ya. Iya, Oke. itu menggunakan banyak teknik. Sedangkan kalau immersion kita hanya menggunakan 2 teknik saja. Yang pertama kita akan melakukan teknik blooming. Tujuan blooming sendiri adalah untuk mengeluarkan karbon dioksida pada kopi. Sedangkan untuk yang nanti yang keduanya ini, itu kita hanya rendam aja. Jadi Oke. setelah 30 detik nanti kita tutup katupnya, lalu kita tuangkan aja airnya. Oke. Jadi blooming dulu yang pertama. Iya betul. Nah, can you show us blooming itu kayak gimana? Untuk blooming sendiri nanti kita tuangin dulu nih bubuk Kamu kopinya. sempat bilang ada apa itu? Turbulence. Turbulence. Oh, Jadi ya turbulence. Kita kayak gimana tebak-tebakan. Gimana tuh maksudnya? Untuk turbulence sendiri nanti kan jadi pas lagi teknik perendaman nanti aku akan setir kopinya sebanyak 5 kali. Nah itu tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan turbulence supaya nanti saat kita perendaman dan kita buka katupnya supaya nanti dia berputar.
kopinya, air dan kopinya berputar supaya si Oh, gitu? ekstraksi kopinya lebih maksimal. Jadi nanti berputar sendiri. Iya, jadi nanti Oke. kan saya setir tuh. Oke. Oke. Setir tuh aduk kan? Iya, Ya. betul. Bukan setir gini. Bukan setir gini loh. Bukan. Nah, Iya. Iya. Oke. Oke, Oke. oke. Oke, baik. Jadi di sini saya sudah menyiapkan kettle untuk suhu yang saya pakai di sini sekitar 90 derajat Celcius 90 derajat. sesuai standar operasional first crack. Ya. Gitu. Oke. Jadi air di dalam ini 90 derajat Iya, betul. panasnya kan? Panasnya. Ya. Iya. Oke. Dan alat yang saya pakai di sini namanya Hario Switch. Di Hario Switch ini kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama V60 pour over dan yang kedua adalah immersion. Jadi kalau misalkan kakaknya lihat ini ada katup. Ya. Oke. Nah, tujuannya ini untuk metode immersion. Immersion. Oh, oke. Jadi dengan posisi ke atas, dia itu dengan posisi tertutup. Oke. Sedangkan kalau kita ke bawah, bawah, itu buka. dengan posisi terbuka. Jadi nanti air yang di sini, yang di atas dripper ini akan turun ke bawah ke server. Oke. Berarti ini pouringnya pertama berapa mili? Untuk Airnya? yang pertama, untuk teknik Lebih. blooming sendiri, saya akan melakukan sekitar 30 mili sampai 30 detik. Oke. Oke. Oke? Alright. Oke. Jadi di sini, yang pertama kali saya lakukan, saya akan melakukan teknik rinse atau membasahi paper filter. Ya, tujuannya untuk apa? Menjaga temperatur suhu pada kopi. Karena yang kita tahu bahwa temperatur suhu pada kopi atau kopi itu sangat sensitif terhadap suhu. Oke. Kayak gitu. Setelah selesai, ini saya sorry ya kak, Iya. ini saya ratakan terlebih dahulu di permukaan servernya. Kita buang. Oh, jadi cuma ngerin saja ya? Iya betul. Oh, right. Untuk menjaga stabilnya suhu pada server. Server tuh ini. Iya betul. Server tuh bukan yang bantu orang-orang di restoran, server. Bukan, Itu server ini. server tuh yang di tembok itu lagi banyak iya. kabel-kabelnya. Itu komputer. Gitu. Oh, itu komputer. Oke. Dan ini kopinya sudah saya giling. Untuk kopi yang saya giling ini adalah kopi Papua. Oke. Ya, untuk gilingan yang saya pakai di sini adalah 15 gram. Jadi sudah dihirup aroma kopinya. Iya. Udah. Wah, Iya, enak ya. banget. Jadi yang kita Iya. tahu bahwa Papua ini dia memiliki karakter seperti coklat, Iya. kacang, gitu. Kayak martabak gitu ya? Hah? Kayak Martabak? martabak coklat Bukan, kacang, bukan, nggak ada kejunya. Iya. Susu kental. Baik ya, kan? Di sini saya izin untuk tuang Iya. kopinya. 18 gram ya itu ya? Iya. Terus nanti yang air 234 itu langsung dipuring semuanya? Enggak, jadi kita akan melakukan teknik blooming terlebih dahulu. Oh, oke. Nah, blooming. Ini blooming. Iya, blooming. Nah, this is the first step kan? Untuk immersion kan? Iya, betul. Ya, oke. Belum ya? Jadi saya akan melakukan teknik blooming terlebih dahulu. Untuk teknik blooming sendiri, saya memakai 30 gram dengan waktu yang sudah saya tentukan sebanyak 30 detik. Ini kita 30 tunggu detik. aja. Ini udah ada 30 detik. Ya. Tujuan dari blooming sendiri adalah melakukan pengeluarnya karbon dioksida pada kopi. Jadi kalau misalkan kakak ngerasa minum kopi kembung, nah itu berarti karbon dioksidanya Tinggi. masih ada pada kopi. Iya. Oh. Nanti sudah 30 30 detik, detik. kita tutup tutupnya. Ini kita tuang aja sampai total hasil air yang sudah saya tentukan sebanyak 230. 24. Oh. Dan di sini enaknya immersion kita tidak melakukan banyak teknik atau pouring. Oh. Pouring itu yang kita putar seperti ini. Berarti kita juga lebih mudah dong ya Iya bikinnya. betul, lebih praktis. Iya. Ini kita tuang aja, Cuma pertama blooming aja, Iya. tadi 30 detik lalu kita tuang. itu tuang. Iya, ganti metode aja ceritanya langsung lain. Iya betul. Ganti metode doang loh. Kalau ganti biji kopi, Beda rasa. Beda rasa. Iya. Ah. ceritanya Kalau pindah restoran, beda merek. beda barista. Nggak ada Berli. Berlin. Berli. Berli, lu bilang Berlin lah. Berli. Berlin ini Jerman. Di sini Suka ngawur, suka ganti-ganti nama orang nih, kebiasaan nih. Dia dia- suka gitu tuh. Iya. Nah, ya maklum, dia suka Berli ditambahin BN lagi, Tunggu, Berlin. ini tadi di setir barusan. iya betul. Berarti turbulence sudah terjadi dong? Nah, Belum. tadi turbulence itu yang tadi muter kan. Iya, iya, oke. Lu sih Nanti ngomong-ngomong pas Jerman. dibuka baru Iya. terjadi. Kita Ini harus buka tunggu berapa detik nggak?
Sebenarnya 1 menit 30 detik baru kita buka. Bukanya apa? Ini Ini. katupnya? Iya, katupnya. Oh, Jadi oke. kita turunin aja. Oke, oke, oke. Iya. Wah, ini kita bisa bikin di rumah ya. Tapi dengan catatan alat yang dipakai kayak gini Kak. Beli Harrier sini. switch. Iya. Jual itu. Di sini kita jual. Berapaan? Ini pokoknya range harganya sekitar 700 sampai 800-an. Ini? Untuk iya, untuk Harrier switch ini. Udah satu paket gini kan? Sama saya ini ya? Harionya aja. Jadi kita cuma ngejual drippernya aja. Ininya? Ini namanya dripper Harrier switch. Oke. Ini segini ya 700 ribuan. Iya, betul. Ini ya? Ada Untuk juga? servernya biasanya kita di Merchant Shop juga banyak sih. Oh, di online. Iya, di online. Oh, it's ready to serve? Iya. Wow. Wow. Oke. Apa yang bedakan? Itu Harrier Switch itu merek atau tipe? Iya, betul. Apa yang Mereknya. bedakan Harrier Switch sama dengan yang lain-lainnya? Yang membedakan itu dari sini kan seperti namanya Hario ini kan brandnya, brandnya switch ini adalah katup ya dekat. Jadi ini namanya katup switch yang dimana kita bisa memakai metode immersion. Iya. Oh, Iya dari situ tapi kalau merek lain juga ada dong yang bisa gitu. harusnya ada. Ada ya, oke. Ada. Iya. Wow. Wow. Nah ini apa? Nah ini sama kayak awal, jadi saya akan melakukan teknik rinse tujuannya untuk menjaga temperatur suhu. Oh iya iya. Gitu supaya tidak terjadinya temperatur shock. Iya, Jadi beda kalau- gitu nanti. Iya. Hmm. Jadi kalau misalkan si servernya ini nanti keadaan dingin, terus ini kopinya panas, nanti bisa mempengaruhi rasa pada kopi. Hmm. Seperti itu. Oh ini belum selesai ini? Itu udah selesai Kak. Oh, udah? Kita tinggal tuang aja soalnya. Ininya Iya. suhunya mesti sama. Ini Hah? supaya apa? Suhu ini sama ini mesti sama. Supaya? Karena kan Enggak. kita serve standar operational perspective ini kita pakai server yang ini. Oh. Gitu. Menghindari temperatur shock. Betul nggak Berli? Iya betul. Temperatur cok. Temperatur shock. Oh, gue dia lagi pikir dia orang waras atau enggak? Oke. Ini aku tuang ya Kak ya. Ya. Oke. Oh ini untuk ini ya, untuk Untuk penyajian, serve. untuk Iya, serve. betul. Ya ya ya. Oke. Standar operasional kita. Ya. Jadi ini panasnya sama udah dengan ini ya. Iya betul. Oke. Ya ya ya. Oke. Tuang aja. Oke siap. Kirain kamu mau bikin V60 dari tadi? Belum? Belum. Di sini. V60 Ini nanti yang ijen. Jadi dari sini ke sini gitu ya. Iya betul. Please, Mr. Supit. Ini belum. Itu air putih. Dituang, dituang lagi sama air panas lagi. Iya. Tujuannya seperti tadi. Oh gitu. Menghindari temperatur shock. Oh, Bukan gitu. cok ya. Bukan cok, Kalau cok tuh kemacetan. encok. Coba. Udah, buka mulutnya. Oke, sorry. Ini aku izin taruh di sini. Gitu. Oke. Oh, it's Sebelum- wow. Ini beda, dingin. Itu mineralnya. Oh, gitu. Tujuannya untuk apa? Yang kita sajin ini tujuannya untuk menetralisir area permukaan lidah. Ya. Ini minum ini dulu, baru ini. Iya. Nah, Minum jangan, ini dulu. ini jangan dimakan ya. Hah? Nah, Iya, minum air putihnya dulu. minum air Minum air putih. putih dulu. ya. Terus baru Baru kopinya. kopinya. Iya, tapi sebelum diminum, jadi di first Flag itu kita punya budaya namanya rup putih. Oh, di itu dulu. Ya, dihirup. Nanti setelah dihirup, Diminum jadi- terus baru diceritakan. Iya, diseruput, baru nanti kita sharing. Oke. Yang terbaik dari Papua ini dia karakternya, dia karakter seperti yang tadi saya bilang di awal. Karakternya itu mengingatkan kita kepada coklat, Ini kepada ya? kacang-kacangan, iya. Coklat, kacang-kacangan. Dan dried fruit, Oh. Iya. Oh, buah-buahan kering ya? iya betul. Kayak gitu dan Buah-buahan keringnya apa aja? Iya. kayak semacam dried fruit sih, kayak buah-buah kering kayak Jeruk. kayak gitu. Oke, oke. Itu Iya. bisa di. Oh, udah boleh minum? Iya, dihirup aja. Dihirupnya udah tadi. Nah, lu hirup aja terus. Nanti itu Dia suka iseng dia orang. Merah bukannya merah. Disuruh hirup terus. Kapan minum dia? Nanti kering. Oh, oke. Setelah itu diseruput, tapi sebelum ditelan, di Kayak dikumur-kumur gitu, ya. Iya, di permukaan area lidah. Tujuannya untuk
Nggak dikumur. Itu dikumur, Iya, emangnya laserin gitu, minum kopi dikumur. Gimana ngamur aja loh. Cuma di ini aja, ditaruh Iya. sini. Gitu. Ya. Sebarkan di area permukaan lidah, supaya kita bisa merasakan taste pada kopi. Ya. Gitu. Jadi kalau kita merasakan si kopinya, itu namanya taste. Sedangkan ketika kita mencium aromanya, itu disebut dengan flavor. Oh, taste itu notes-nya? Iya betul. Iya. Tasting notes. Ya. Nah, yang terbaiknya dari Papua ini dia low caffeine. Oh. Iya. Kenapa low caffeine? Karena dia ditanam di pegunungan Jayawijaya. Jadi untuk ketinggian dari pegunungan Jayawijaya sendiri, yaitu dari 1.800 sampai 2.100 mdpl. Jadi cukup tinggi sehingga dia menggunakan pupuk organik, terbebas dari hama. Seperti itu. Oh, ini Oke. enak sekali ya. Iya. Oke. So good banget, benar-benar. Tapi benar kalau kamu minum tuh harus biar di lingering dulu di Iya, betul. tang dulu. Kan Iya. biasanya kita langsung minum kan. Iya, supaya kita bisa merasakan area permukaan lidah kita. Iya, banyak yang minum kan langsung nggak pakai ini lagi, Iya. nggak sensor lagi. Sebenarnya ada tekniknya juga sih, kita minum kopi tuh yang biasanya kalau misalkan dilihat nih lagi rame-ramenya, kalau kita minum kopi tuh benar-benar bunyi. Iya betul. Ini bilang seruput kan? Iya. Itu belum seruput. Enggak, Itu bibir lo doang yang bunyi. enggak gini Bu. Iya. Nah, dibunyiin dulu baru minum. Kalau enggak akan digeran dong. Iya, iya, kan? iya aja, iya aja. Enak banget, Iya. enak. Wow. Luar biasa nih. Oke, Gitu. thank you. Jadi kita kalau misalkan orang nih, misalkan kita ketemu customer yang baru pertama kali pengen nyobain kopi, atau misalkan dia punya GERD atau asam lambung yang parah, nah biasanya, tapi pengen tetap kopi, Kopi. biasanya aku saranin di Papua. Apa ya? Oh, Iya, iya. karena dia akan kena kafein. Low caffeine. Iya betul. Ya. Kayak gitu. Itu bedanya sama decaf itu jauh. Oh jauh, karena kalau di cave kan sebenarnya Udah dia no ditekan kafein habis ya? kan. Oh. Iya, dia no kafein. Tapi ini masih oke ya. Iya, dia masih ada kafeinnya. Very good banget. Thank Enak banget. you. Saya kira Papua Thank itu you. malah kafeinnya cukup tinggi dibandingin yang mau dibikin ini. Yang ijen. Ijen, enggak. enggak ya? Enggak, Ijen justru lebih tinggi. lebih jauh ijen sih untuk kafeinnya. Nah orang biasa kalau ini minum dessertnya enak pakai apa nih? Nah biasanya kalau misalkan Papua atau kopi-kopi yang lain, biasanya kita diimbanginya dengan makanan-makanan manis Ya. supaya melt di. Apa yang cocok makan manis ini? Di sini kebetulan kita punya beberapa cake sih. Yang Kita enak. ada coklat cake, ada pastry juga. Guys, di sini First Crack punya budaya namanya ruputi. Jadi ruputi itu sebelum kita minum dihirup dulu, ya. Ya. Udah gitu pasti minum, jangan langsung ditelan, ya, Iya, Kelly betul. ya. Biar dia lingering dulu, gitu, so you can feel the taste, the note. Terus Bukan dikumur loh. Nggak dikumur, lo Bukan dikumur, dikumur. dikira listerin kali, gitu. Terus baru diseruput. Nah, yang bagusnya malah ada bunyinya gitu. Iya. Ya, gitu. Jadi baru minum. And this is very good dan terutama buat yang Papua, kalau orang yang suka masalah lambung, dia punya kafeinnya rendah ya. Dia rendah kafein. Jadi saya highly recommended dan tadi dengan teknik immersion dengan rekomendasi dari Berli ini enak banget, luar biasa. Thank you ya. Dan kayaknya intensitasnya lebih berasa ya, strong ya, betul. pakai Iya. boldnya ya dibandingin V60 ya. Iya kalau di V60 mungkin lebih berbody dia. Ya, body. This is very good. Alright, thank you Berli. Welcome, Ya. welcome. Kalau kita bahas roasting level, namanya ada light, Ya. Ya. medium, dan dark. Kalau misalnya ke arah tingkat kafeinnya itu pasti dia akan ada efek. Tetapi nggak se-efek itu dibanding dengan jenis kopinya. Kalau misalnya dia makin dark, tingkat kafeinnya itu justru makin rendah. Apa yang membedakan First Crack dengan coffee shop lain? Yaitu kita bukan hanya sekedar coffee shop yang menyajikan produk, tapi kita sangat menghargai proses edukasi dan juga proses mempersiapkan biji kopi itu sampai ready di table gitu.